Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi pengetahuan yang bermanfaat insya Allah. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana kita mendengar. Ya, bagian yang ke-6 yaitu bagaimana bunyi itu masuk ke dalam bagian dalam tubuh kita. Oke. Sebelumnya telah kita bahas bahwa bunyi adalah gelombang mekanik atau getaran yang merambat di dalam ruang. Nah, pada saat gelombang yang berkesesuaian tersebut, artinya yang bisa kita dengar, ya syaratnya waktu itu sudah kita sebutkan bahwa frekuensinya frekuensi audiosonik antara 20 sampai 20.000 Hz dengan intensitas lebih dari intensitas ambang kita, maka kita bisa mendengarnya. Nah, organ yang menerima bunyi ya dalam tubuh kita itu adalah telinga. Ya. Nah, telinga yang kita miliki ini ada beberapa bagian. Ya, yang pertama itu adalah bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian luar telinga itu terdiri atas daun telinga yang kelihatan dari luar ini, kemudian ada saluran di sini, ya tempat masuknya gelombang. Kemudian di dalamnya itu ada sebuah membran tipis, ya yang kita sebut sebagai membran atau gendang telinga. Ya, kemudian di dalamnya itu ada telinga bagian yang tengah yang berisi sebuah saluran yang disebut saluran estasius, di mana ada penghubung antara gendang telinga dengan bagian yang lebih dalamnya lagi. Kita sebutnya masih bagian tengah, yaitu rumah siput ya atau koklea, dihubungkan dengan 3 buah tulang ya, yang fungsi tulang itu adalah menghantarkan getaran. Kemudian di bagian dalamnya itu ada sebuah saluran lagi, ya bagian dalam telinga ada sebuah saluran yang berfungsi sebagai penyalur informasi dari luar menuju ke otak. Nah, bagaimana caranya bunyi bisa masuk? Yang pertama, gelombang yang kita terima ya itu diarahkan oleh daun telinga. Jadi daun telinga kita ini fungsinya yang pertama itu sebagai pengumpul ya, pengumpul gelombang yang dari luar mau masuk ke dalam dikumpulkan. Kemudian juga fungsi lainnya adalah untuk mencegah kotoran-kotoran masuk ke dalam telinga kita ya, meminimalisir kotoran masuk ke dalam telinga kita. Nah, kemudian setelah diterima oleh daun telinga diarahkan menuju saluran. Ya, saluran kecil di dalamnya, kemudian masuk mengenai gendang telinga tadi ya, membran tipis tadi, sehingga pada saat frekuensi yang mengenai gendang telinga tersebut itu bersesuaian antara 20 sampai 20.000 Hz, maka dia akan bergetar. Nah, setelah dia bergetar, nah di belakangnya itu ada 3 buah tulang tadi ya. Fungsinya itu adalah untuk memperkuat getaran tadi. Ya. Kemudian 3 tulang tadi itu nempel dengan rumah siput. Jadi pada saat gendang telinga bergetar, 3 tulang tadi ikut bergerak, kemudian diteruskan ke rumah siput. Nah, rumah siput karena getaran dari tulang tadi itu ikut bergetar. Di dalam rumah siput ini banyak sekali cairan. Nah, pada saat dia bergetar, maka ada sebuah mekanisme di dalam rumah siput itu, bunyi atau getarannya itu diteruskan ke dalam telinga yang lebih dalam. Nah, di bagian telinga yang lebih dalam itu ada semacam bulu-bulu ya, rambut-rambut yang khas. Nah, perbedaan frekuensi yang masuk ke dalam telinga itu direspon oleh bulu-bulu dengan jenis yang berbeda ya. Nah, rambut atau bulu tersebut itu merespon, masing-masing bulu itu merespon pada frekuensi yang berbeda, sehingga karakteristik sinyal listrik yang diteruskan ke otak itu pun berbeda ya. Jadi begitu kena, nah tidak semua bulu-bulu itu bergetar, tergantung dari frekuensinya ya. Misalkan bulu yang pertama dia untuk frekuensi yang tinggi, kemudian untuk frekuensi yang sedang, kemudian frekuensi yang lebih rendah, dan begitu seterusnya. Dan bulu-bulu ini yang bertugas untuk menyampaikan informasi melalui sel syaraf menuju ke otak ya. Jadi ini mengkonversi dari getaran mekanik menjadi sinyal listrik yang kemudian diteruskan melalui sel syaraf menuju ke otak. Nah, itu mekanisme yang terjadi pada saat mendengar. Nah, kemudian informasi dalam bentuk sinyal listrik tadi dari getaran berubah menjadi sinyal listrik, kemudian diteruskan ke otak, oleh otak diinterpretasikan. Nah, otak di sini berfungsi untuk dalam tanda kutip memilah-milah mana suara yang kita ingin fokus padanya. Nah, di situ fungsinya otak. Jadi kita bisa menentukan pada saat misalkan di sebuah
ruang pesta misalkan atau di pasar, kita bisa memfokuskan bunyi tertentu. Nah, itu dilakukan di dalam otak ya, bukan di telinga. Telinga itu menerima semua bunyi, sedangkan prosesnya di otak. Bunyi mana yang kita pengen fokus itu di otak. Begitu juga kita ingin mengabaikan bunyi yang mana itu ada di otak. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk bagian terakhir, bagaimana kita mendengar ya, dari sifat bunyi, kemudian bagaimana bunyi itu merambat, apa syarat-syarat kita mendengar sampai diproses di dalam otak. Ya, semoga bermanfaat informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.